Semua prestasi, semua pencapaian, semua gelar dan penghargaan, dulunya hanya dimulai dari satu garis kecil di buku tulis. Sebelum kita pandai berbicara, kita belajar mengenal warna. Merah, biru, kuning, warna-warna yang dulu kita coret sembarangan di kertas, tanpa tahu bahwa satu hari kitalah yang akan mewarnai hidup kita sendiri. Sebelum kita pandai menyampaikan pendapat, kita belajar mengenal huruf A, B, C, huruf-huruf kecil yang dulu terasa membingungkan, tapi kelak berubah menjadi kata, berubah menjadi kalimat, sampai akhirnya kita punya suara untuk berbicara kepada dunia. Dan sebelum kita pandai merencanakan masa depan, kita belajar mengenal angka. 1, 2, 3. Bukan sekedar hitungan di papan tulis, tapi pelan-pelan kita belajar menghitung langkah, menghitung pilihan, menghitung mana yang tepat untuk masa depan kita. Kita tumbuh, bukan tiba-tiba. Ada proses panjang yang dulu mungkin terasa seperti hal biasa. Tapi sekarang, kalau kita pikirkan kembali, di sanalah semua kehidupan kita dimulai. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang menerangi masa depan kita, menerangi jalan yang kita bahkan tidak tahu kemana akan membawa. Dan cahaya itu tidak datang dari buku semata, tidak datang dari internet, tidak datang dari gelar dan ijazah. Cahaya itu datang dari seseorang yang dengan sabar menyalakan lentera pertama dalam hidup kita. Kita tumbuh, kita berubah, kita semakin dewasa. Tapi ada satu hal yang dulu tidak pernah kita sadari saat kecil. Belajar ternyata tidak selalu mudah bagi guru. Di mata kita, mereka selalu terlihat kuat, selalu terlihat sabar, selalu tersenyum seakan semuanya baik-baik saja. Padahal, kadang ada letih yang mereka sembunyikan agar kita tidak ikut merasakannya. Saat kita marah karena tidak mengerti pelajaran, mereka menahan kecewa karena ingin kita paham. Saat kita bandel dan tidak peduli, mereka menahan kesal karena mereka peduli. Saat kita gagal, mereka ikut merasa bersalah, seolah kegagalan itu milik mereka. Guru mengajarkan pelajaran sambil mengabaikan luka mereka sendiri. Tersenyum, walau mungkin pagi tadi mereka berangkat tanpa sarapan. Tetap mengajar, walau mungkin ada masalah di rumah yang belum selesai. Mereka berdiri di depan kelas tanpa pernah meminta dimengerti. Karena bagi mereka, anak-anak di dalam kelas itu lebih penting daripada rasa lelah, sedih, dan kekhawatiran yang mereka simpan rapat-rapat. Begitu banyak murid yang mereka temui. Begitu banyak karakter, begitu banyak tingkah. Tapi mereka menanggapi semuanya dengan satu niat, membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Dulu, kita tidak melihat itu. Yang kita tahu hanya tugas, PR, aturan, dan marah. Sekarang baru kita mengerti, tidak ada guru yang ingin mempersulit hidup murid. Yang mereka inginkan hanya satu, melihat kita berhasil. Mereka bukan manusia tanpa rasa sakit. Mereka hanya manusia yang memilih untuk tetap kuat demi seseorang yang bukan anak kandung mereka, tapi tetap mereka jaga seperti keluarga sendiri. Ada masa
ketika sekolah terasa seperti beban. Bangun pagi terasa menyebalkan. PR terasa melelahkan. Dan nasihat guru terdengar seperti omelan yang ingin kita hindari. Kita dulu ingin cepat-cepat lulus, ingin cepat meninggalkan ruang kelas, ingin bebas tanpa aturan. Kita tidak sabar ingin menjadi dewasa. Tapi sekarang, kita justru merindukan masa yang dulu ingin kita tinggalkan. Kita rindu suara langkah guru masuk kelas. Kita rindu suara kapur bergesekan dengan papan tulis. Kita rindu saat nama kita dipanggil, walau saat itu rasanya deg-degan setengah mati. Kita rindu dimarahi karena tidak fokus. Kita rindu dipaksa untuk mencoba lagi saat ingin menyerah. Kita rindu seseorang yang percaya pada kita bahkan ketika kita tidak percaya pada diri sendiri. Waktu kecil, kita menganggap perhatian mereka sebagai tekanan. Sekarang, kita sadar itu adalah bentuk kasih sayang paling jujur. Dulu kita marah saat guru berkata, "Kamu pasti bisa, jangan menyerah." Karena kita merasa tidak mampu. Sekarang, kita justru mengulang kata-kata itu pada diri kita sendiri setiap kali hidup terasa berat. Dulu kita hanya ingin cepat selesai sekolah. Sekarang kita ingin kembali. Walau hanya 1 hari untuk duduk di bangku yang sama, mendengar suara yang sama, merasakan rasa aman yang dulu tidak pernah kita sadari. Kita dulu sering membantah. Tapi, diam-diam, kita mengikuti semua yang mereka ajarkan. Dulu kita ingin kebebasan, tapi sekarang kita mengerti. Justru karena merekalah kita bisa berdiri sendiri. Sekarang kita tahu, guru bukan hanya mengajarkan pelajaran. Guru menciptakan kenangan. Dan kenangan itulah yang membuat kita kuat menghadapi kehidupan. Kita tumbuh, kita berubah, kita melangkah semakin jauh. Satu persatu kita meninggalkan sekolah, mengejar mimpi dan tujuan kita masing-masing. Nama kita mulai terdengar di berbagai tempat. Ada yang jadi pekerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi orang besar, dan ada juga yang masih berjuang keras untuk menemukan jalannya. Tapi ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Ketika nama kita semakin dikenal, nama mereka justru perlahan menghilang dari ingatan kita. Guru tidak pernah menuntut kita untuk mengingat namanya. Tidak pernah meminta ucapan terima kasih. Tidak pernah meminta penghargaan atau sorotan. Mereka hanya ingin satu hal, kita menjadi manusia yang baik. Mereka berdiri di depan kelas selama bertahun-tahun, mengajarkan ratusan, ribuan murid, yang akhirnya pergi ke arah yang berbeda-beda. Tidak ada plakat dengan nama mereka terpampang besar. Tidak ada piala, tidak ada pangkat, tidak ada panggung. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, dunia ini berdiri karena jasa mereka. Setiap dokter pernah diajarkan membaca oleh seorang guru. Setiap insinyur pernah dibimbing menghitung oleh seorang guru. Setiap pemimpin pernah diajarkan membedakan baik dan buruk oleh seorang guru. Semua orang hebat dulunya adalah murid kecil yang tangannya gemetar saat pertama kali memegang pensil. Dan orang yang menuntun tangan kecil itu adalah guru. Mereka tidak selalu punya semua jawaban. Mereka tidak selalu sempurna. Tapi mereka selalu mencoba. Karena mereka tahu satu hal yang tidak kita sadari waktu kecil. Kita adalah masa depan. Guru mungkin tidak memiliki kekayaan, pangkat, atau gelar besar. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berarti. Mereka membentuk karakter manusia. Mereka membangun peradaban. Mereka mengubah dunia tanpa perlu terlihat sedang mengubah apapun. Itulah mengapa mereka disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasa mereka
tidak tercatat di buku sejarah, tapi tertulis di dalam diri kita. Hari ini, kita mungkin sudah menjadi apapun. Pekerja, pebisnis, orang tua, pemimpin, atau masih berjalan mencari arah. Hidup membawa kita jauh dari ruang kelas, tapi tidak pernah benar-benar membawa kita jauh dari mereka. Karena setiap keberanian yang kita miliki hari ini, ada bagian dari suara guru yang ikut berbicara di dalam diri kita. Setiap kali kita hampir menyerah, ada kalimat guru yang tanpa sadar kita ulang. Kamu pasti bisa, coba sekali lagi. Dan setiap kali kita berhasil, ada senyum yang mungkin tidak kita lihat, tapi kita tahu mereka bangga. Jika hari ini masih ada guru yang bisa kita hubungi, cukup ucapkan terima kasih. Karena bagi mereka, satu kalimat itu lebih berharga daripada penghargaan sebesar apapun. Dan jika guru kita sudah tidak ada, kirimkan doa terbaik untuk mereka. Karena kebaikan yang mereka tanamkan akan terus mengalir pahalanya lewat kebaikan kita kepada orang lain. Cara terbaik menghormati guru bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan cara kita menjalani hidup. Dengan menjadi manusia baik yang membawa cahaya seperti cahaya yang dulu mereka berikan kepada kita. Guru tidak pernah meminta untuk dikenang. Tapi hari ini, mari kita ingat mereka dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk setiap huruf, setiap angka, setiap nasihat, dan setiap kesabaran. Untuk seluruh cinta yang tidak pernah mereka sebut sebagai cinta. Pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin tanpa pangkat, tapi jasanya membangun dunia.